Baik, selamat pagi Ibu. Izin memperkenalkan diri ya, saya seperti yang berjaga pada Poliklinik hari ini dengan Ibu siapa. Baik, sebelum itu hari ini kita akan melakukan pemeriksaan ginekologi dan juga pap smear. Nanti mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman, apakah Ibu bersedia? Baik, sebelum itu izinkan saya untuk menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, di mana sini saya akan menyiapkan kapas dan juga peralatan antiseptik, kemudian ada kateter nelaton, spekulum kacar bebek, meja instrumen, dan ginekologi dan penumpang kaki, serta lampu sorot. Kemudian adanya sarung tangan, apron dan baju periksa, sabun dan air bersih, serta handuk bersih dan juga kering. Kemudian Ibu apa sudah buang air kecil? Baik, sudah ya. Setelah itu Ibu bisa pakaian pada bagian bawahnya bisa dilepas, celana dalamnya juga dilepas, dan bisa pakai sarung dan juga selimut yang sudah disediakan. Nanti saya akan membantu Ibu untuk naik ke meja. Setelah itu saya akan melakukan cuci tangan langkah secara lagi artis untuk dan mengeringkannya. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan abdomen, di mana Ibu bisa berbaring dengan posisi dikotomi, di mana kedua tangan di samping dan kakinya bisa diangkat ke penopang kaki. Kemudian saya akan membuka seluruh bagian abdomen mulai dari tulang iga sampai ke pelvic hingga lipatan pahanya terlihat, tetapi membiarkan daerah luar genitalianya tertutup. Kemudian saya akan memeriksa seluruh abdomen dan lipat paha, apakah abdomennya rata, bundar, mengembung, atau tenggelam. Sini normal ya Ibu ya, rata. Kemudian untuk lokasi dan juga kontur atau bentuk pusar dan juga umbilikus, perhatikan adanya pembekakan atau tonjolan pada umbilikus yang menunjukkan kemungkinan adanya umbilical hernia. Untuk memastikan tonjolan tersebut, minta Ibu untuk mengencangkan dinding abdomen atau batuk. Sini ditemukan adanya pembekakan atau tonjolan ya. Kemudian apakah terdapat tonjolan atau massa yang terlihat pada abdomen yang mungkin mengindikasikan kehamilan, tumor atau organ yang membesar atau adanya cairan atau gas? Ini nggak ada juga ya. Setelah itu saya akan memeriksa kulit untuk melihat warna yang tidak normal seperti warna kuning yang mungkin merupakan tanda sakit kuning, kebiruan atau cyanosis atau daerah kemerahan atau inflamasi. Hal tersebut mungkin tidak mudah dilihat pada Ibu yang kulit berwarna gelap. Dari sini saya tidak melihat adanya warna-warna tersebut. Kemudian untuk scars dan saya akan mencatat lokasinya dan apakah guratan atau scars tersebut tidak bergerak atau dapat digerakkan dengan bebas. Kemudian apakah ada tanda berkanga atau stria dan juga ruam kulit dan juga lesi. Kemudian saya akan melakukan palpasi menggunakan tekanan ringan untuk merasakan seluruh area abdomen dan melihat ekspresi. Permisi ya Bu. Kemudian saya akan menggunakan spekulum untuk melakukan pemeriksaannya ya Bu ya. Nanti mungkin terasa sedikit tidak nyaman. Yang pertama saya akan menggunakan sarung tangan steril terlebih dahulu dan duduk di kursi yang telah disediakan dan menghadap ke aspektus genitalis. Kemudian saya akan membersihkan daerah vulva dan perineum menggunakan kapas susu. Setelah itu saya akan mengamati dan melaporkan kelainan pada daerah vulva dan juga perineum. Setelah itu saya akan membuka kedua labium mayor dan mengamati serta melaporkan temuan pada daerah orifisium, uretra dan juga vagina. Kemudian saya akan mengambil spekulum dengan tangan kanan dan memasukkan tunjuk tangan kiri ke dalam introitus vagina. Kemudian saya akan memilih spekulum bifurcator kecil yang memungkinkan untuk bisa melihat ke arah vagina dan juga cervix. Dan sebelum melakukan pemasangan,
tunjukkan pada ibu, dan saya akan menjelaskan bahwa ini spekulum yang akan nanti masuk ya ibu ya, mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman. Nanti saat saya masukkan, ibu bisa ikuti arahan saya untuk menarik nafas ya. Baik, saya akan memasukkan spekulum perlahan dengan dengan bantuan jari kiri saya. Ibu bisa tarik nafas. Kemudian setelah masuk setengah panjang bila, saya akan memutar spekulum 90 derajat hingga tangkainya ke arah bawah. Kemudian saya akan mengatur bila atas dan bawahnya terbuka dan mengunci hingga masing-masing bila menyentuh dinding atas dan bawah vagina. Kemudian saya akan menekan pengungkit bila sehingga rumen vagina dan serviks tampak jelas. Kemudian untuk yang vagina dan porsio ditambahkan secara langsung menggunakan spekulum sehingga dapat dilihat secara langsung oleh pemeriksa tanpa rabakan. Kemudian saya akan mengamati dan melaporkan warna porsio, dinding vagina dan juga seket vagina atau serviks. Saya juga akan melakukan pap smear, di mana saya akan menggunakan cytobrush untuk pemeriksaan pap smear. Kemudian saya akan mengambil bahan ectocervix dengan cytobrush atau spatula Aire. Apabila dengan cytobrush dengan bahan ecto dan endocervix bawah diambil sekaligus. Kemudian saya akan menggunakan spatulanya dan mengambil endocervix dengan spatula ini sedalam mungkin, dimulai dari arah jam 12 dan diputar 360 derajat searah jarum jam. Permisi ya ibu. Kemudian setelah itu saya akan mengoleskannya, akan membuat apusan dengan mengoleskannya ke kaca objek bersih dengan membentuk sudut 45 derajat sekali usapan, kemudian diberi label identitas pasien. Setelah itu saya akan memfiksasi sediaannya dalam 10-15 detik dengan alkohol 95 derajat, kemudian melepaskan spekulum dan meletakkan dalam wadah cairan berisi klorin 10%. Kemudian saya akan melakukan pemisahan di manual, di mana saya mengganti handscoon baru dan kemudian cuci tangan ulang sebelum menggunakan handscoon. Kemudian saya akan melakukan vagina torture, di mana saya akan membuka labium majus kiri dan juga kanan dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri, kemudian masukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan dalam vagina. Permisi ibu, bisa tarik nafas. Kemudian saya akan meletakkan ujung jari tangan kiri pada suprasymphysis, kemudian tentukan tinggi fundus uteri. Apabila besar, kandungan memungkinkan untuk diraba dari luar. Kemudian tangan pemeriksa dalam dinding vagina, kemudian secara bimanual bisa menentukan dasar uterus, konsistensi dan arahnya. Kemudian periksa konsistensi serviks, keadaan parametrium dan kedua apnexa. Kemudian saya akan memindahkan jari-jari tangan luar dan dalam ke bagian ismus. Tentukan apakah ada Hegar dengan mencoba mempertemukan kedua ujung jari di dalam. Setelah itu saya akan melakukan palpasi serviks dengan lembut dan merasakan konsistensinya, bentuk, ukuran, posisi serviks, gerakan pulang serviks secara lembut ke kanan dan juga ke kiri. Kemudian saya akan merasakan badan uterus dan meletakkan jari-jari pelvic hand pada ruang di belakang serviks dengan telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian letakkan tangan lain mendatar pada abdomen di antara umbilikus dan juga tulang pubis. Penandaan geser abdominal hand searah symphysis pubis dengan menekan ke bawah dan ke depan menggunakan permukaan jari. Pada saat yang sama tekan ke dalam dan ke atas menggunakan jari tangan yang berada di dalam vagina untuk berusaha menangkap uterus
di antara jari-jari kedua tangan. Jika uterus bersifat anteverter, akan terasa fundus di antara jari-jari kedua tangan sekitar 2-4 cm di atas tulang pubis. Jika uterus sudah dapat dirasakan, gerakan uterus ke atas dengan meletakkan dua jari pemeriksa di bawah serviks, lalu secara lembut mengangkatnya, kemudian menekan ke bawah lebih dalam dengan jari-jari tangan abdomen. Jika uterus masih tidak dapat dirasakan, gerakan jari-jari ke sisi serviks, kemudian tekan sedalam mungkin tanpa menyebabkan ketidaknyamanan, kemudian tekan ke bawah menggunakan tangan lain sedalam mungkin. Setelah itu palpasi pada uterus, periksa ukuran, bentuk, lokasi, konsistensi, mobilitas, dan juga nyeri. Selanjutnya saya akan menemukan ovarium, dan untuk menemukan ovarium kanan saya akan meletakkan jari telunjuk tangan persis di bawah dan di samping serviks. Permisi ya Ibu. Di bawah dan di samping serviks, saraf dengan uterus, kemudian menggerakkan abdominal hand ke sisi yang sama dan menekan secara posterior dengan tangan tersebut dan mendorong ke atas secara anterior dengan jari tangan pemeriksa. Dengan lembut temukan jari-jari kedua tangan dan gerakan ke arah simfisis pubis. Ovarium dapat dirasakan bergerak di antara jari-jari. Kemudian pegang ovarium dengan lembut karena tekanan pada ovarium yang normal dapat menyebabkan rasa nyeri. Setelah itu catat ukuran, bentuk, konsistensi, dan mobilitas serta nyeri yang ada, massa yang ada. Kemudian ulangi prosedur untuk ovariumnya. Kemudian sebelum mengeluarkan jari tangan pemeriksa, dengan lembut tekan dengan posterior untuk memeriksa apakah ada nyeri atau massa pada kuldesak atau ruang di belakang uterus dan di depan rektum. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan rektovagina, di mana perlahan-lahan memasukkan jari tengah tangan pemeriksa ke dalam rektum dan jari telunjuk ke vagina. Saat melakukannya, ibu bisa bernafas melalui mulut untuk membantu melepaskan otot dari rektum. Kemudian membuat saya dapat merasakan di mana jari saya dimasukkan. Kemudian saya akan mempublikasi untuk kedua jari saya dengan air atau lubrikan untuk mempermudah. Setelah itu saya akan memasukkan jari saya, permisi ya Bu. Kemudian saya akan menekan ke bawah dengan kuat dengan tangan yang lainnya berada di atas tulang pubis, sementara jari yang lain dari dalam vagina menekan serviks secara anterior. Gunakan jari yang berada dalam rektum untuk merasakan permukaan posterior uterus dalam menentukan apakah mengarah ke rektum. Uterus seharusnya terasa halus. Geser jari ke dalam rektum sampai ke fundus dapat terasa. Kemudian memeriksa apakah ada nyeri, massa di antara permukaan posterior dari uterus dan juga rektum. Hal ini menunjukkan adanya endometriosis. Setelah selesai melakukan pemeriksaan rektovagina, keluarkan kedua jari secara perlahan. Setelah itu, setelah menyelesaikan pemeriksaan, masukkan kedua sarung tangan yang masih dipakai ke larutan klorin 0,5%. Lepas sarung tangan dengan bagian sisi keluar. Kemudian jika sarung tangan dibuang, harus diletakkan dalam mode bocor atau kantong plastik, dan jika sarung tangan dipakai ulang, dikontaminasi dengan direndam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Lakukan cuci tangan dan hasil tampilan. Baik, pemeriksaan hari ini selesai ya Ibu ya. Terima kasih, semoga sehat selalu.